Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sesi kali ini kita akan memaparkan hal-hal terkait dengan bulan Muharram dan keutamaan serta amalan-amalan yang dianjurkan untuk diperbanyak di dalamnya. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berada di 10 terakhir dari bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Muharram yang merupakan salah satu di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kita bulan-bulan dan waktu-waktu yang mulia, dan kita diliputi dan dikelilingi dengan waktu-waktu dan hari-hari yang mulia. Maka selayaknya bagi kita untuk dapat memanfaatkan waktu-waktu ini dengan semaksimal mungkin agar kemudian kita dapat lebih dekat dan juga lebih tinggi kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu-waktu yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah bulan Muharram, bulan yang akan datang kepada kita, merupakan pembuka dari tahun yang baru dan merupakan salah satu di antara bulan-bulan haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum." Bahwa sesungguhnya perhitungan bulan, kata Allah Subhanahu wa taala, ada 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Bulan yang haram adalah bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang agung. Diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimuliakan oleh kaum muslimin pada zaman Rasulullah SAW, dan diperintahkan kepada kita untuk mengagungkan bulan-bulan ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum." Kata Rasulullah SAW bahwa zaman telah beredar sebagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beredar sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari diciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada 12 bulan. Kata Rasulullah, satu tahun ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu dipilih 4 bulan, bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang mulia, dan bulan-bulan yang suci. Salasatun mutawaliyat, 3 bulan haram ini berurutan, yaitu bulan apa saja? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Wa Rajab syahrul mudar, dan yang terakhir adalah bulan yang ganjil sendiri, yaitu bulan Rajab, bulan Mudhar. Ini kata Rasulullah SAW. Dari hadis dan dari ayat yang kita baca ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi hamba-hambanya bulan-bulan dan waktu-waktu yang suci, waktu-waktu yang mulia, yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram. Ada 3 bulan yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan yang satu adalah bulan Rajab yang menyendiri antara Jumadil Tsaniyah dengan bulan Sya'ban. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah bulan Muharram yang akan datang. Yang dimaksud dengan bulan haram adalah bulan yang mulia atau bulan yang suci. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini dengan melipat gandakan pahala-pahala yang dilakukan, pahala-pahala amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin pada hari-hari di bulan haram. Namun juga perlu diwaspadai bahwa Allah juga melipat gandakan dosa-dosa maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin pada bulan-bulan haram ini. Jadi ini merupakan bentuk pemuliaan Allah kepada Ashhurul Hurum. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh kaum muslimin pada hari-hari ini, ya, pada bulan-bulan ini.
tapi juga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan keburukan atau dosa dari maksiat dan keburukan yang dilakukan oleh kaum muslimin pada hari-hari ini. Ini perlu untuk kita ketahui agar kemudian kita waspada dan juga termotivasi untuk melakukan amalan-amalan kebaikan pada bulan-bulan ini. Dan bentuk pemulihan yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan peperangan pada bulan-bulan haram ini. Jadi mengharamkan peperangan, mengharamkan pertikaian darah. Oleh karena itu orang-orang jahiliyah dulu dan kaum muslimin zaman dulu mereka tidak berperang ketika bulan haram ini datang kepada mereka. Jadi haji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan dengan aman karena bulan Dzulqa'dah adalah bulan haram, bulan Dzulhijjah bulan haram, dan bulan Muharram juga bulan yang haram, ya. Dan tentunya tidak ada peperangan di dalamnya, tidak ada pembegalan dan perampokan di dalamnya. Sehingga kemudian proses ibadah haji yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman dahulu, ya, itu berjalan dengan aman dan lancar karena tidak ada pertumpahan darah dan tidak ada kemaksiatan yang dilakukan pada waktu itu. Meskipun sebagian para ulama kita berpendapat bahwa pelarangan peperangan dan pertumpahan darah ini kemudian mansukh atau dianulir atau dihapus dan digantikan dengan syariat yang baru, yaitu diperbolehkan peperangan meskipun pada bulan-bulan haram ini. Jadi ini yang dimaksud dengan bulan-bulan haram, bulan-bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun bulan Muharram yang akan kita jumpai kali ini memiliki beberapa keutamaan. Di antara keutamanya adalah bulan ini disebut dengan Syahrullah. Ya, Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat menamakan bulan ini dengan Syahrullah. Ya, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu Syahrullahi al-Muharram. Ya, bahwa sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Muharram adalah puasa bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah, Syahrullahi al-Muharram, bulan Allah di bulan Muharram. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menisbatkan bulan ini kepada Allah. Ya, ini namanya idhafah, yaitu menyandarkan bulan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari penyandaran itu adalah pengagungan dan pemuliaan. Jadi ketika sebuah makhluk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara hikmahnya adalah memuliakan makhluk tersebut. Contohnya adalah kalimat Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana julukan ini disematkan pada masjid. Ya, masjid disebut dengan Baitullah. Majtama'a, kata Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum itu berkumpul dalam salah satu rumah-rumah Allah. Yang dimaksud dengan rumah-rumah Allah ini adalah masjid. Jadi masjid merupakan tempat yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk pemuliaan itu adalah ketika disandarkan masjid ini sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga dengan Syahrullahil Muharram, bulan Allah, bulan Muharram, jadi dinisbatkan dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemuliaan, ya, sebagai bentuk pemuliaan dari bulan ini, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kemuliaan dari bulan ini adalah sebagian para ulama kita menganggap bahwa bulan ini merupakan bulan yang paling mulia. Bulan-bulan haram yang paling mulia adalah bulan Muharram, ya. Jadi bulan haram ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan di antara 4 ini, kata sebagian para ulama kita, yang paling mulia adalah bulan Muharram. Ini ucapan dari Al-Hasan Al-Basri, yang mana beliau mengatakan inna afdal ashurul hurum Syahrullahil Muharram, bahwa bulan-bulan haram yang paling afdal sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah bulan Muharram. Ini kata beliau, ini menunjukkan kepada kita keutamaan, ya, menunjukkan kepada kita kemuliaan yang dimiliki oleh bulan Muharram ini. Dan dalam perkataan yang lain beliau mengatakan innallaha iftataha sanah bi syahril haram wa khatamaha bi syahril haram. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka tahun dengan bulan haram dan menutup tahun dengan bulan haram pula. Wa laisa minasy-syuhuri
afdal ba'da Ramadan min ashhuril haram. Dan tidak ada kata para ulama kita diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, dan tidak ada bulan-bulan walaysa minas suhuri afdal min Ramadan min syahril Muharram. Tidak ada bulan-bulan setelah bulan Ramadan yang lebih afdal dan lebih mulia daripada bulan Muharram. Ini adalah pendapat dan juga pandangan para ulama-ulama kita. Tentunya mereka melihat dalil-dalil yang ada dan juga perlakuan para ulama-ulama pada saat itu terhadap bulan-bulan yang ada. Karena bulan Muharram adalah bulan yang mulia, maka diagungkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Para salaf as-salih dari kalangan sahabat dan tabi'in, para ulama-ulama terdahulu. Oleh karena itu Abu Uthman An-Nahdi diriwayatkan bahwa beliau mengatakan, kanu yu'adzibuna 13, bahwa para ulama terdahulu mengagungkan 30. Ada tiga bulan yang 10-10. Yang pertama itu adalah al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Wal ashrul uwal min Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Wal ashrul uwal minal Muharram, dan 10 pertama dari bulan Muharram. Ini kata Abu Abdurrahman An-Nahdi, beliau seorang mukhadram, yaitu orang yang masuk Islam pada zaman Rasulullah SAW namun tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi beliau setingkat dengan para tabi'in. Jadi beliau melihat ulama-ulama dari kalangan sahabat dan juga dari kalangan tabi'in yang mana mereka memanfaatkan 10 awal dari bulan dari 10 awal dari bulan Muharram. Kemudian beliau mengatakan ucapan-ucapan ini bahwa para ulama kita terdahulu berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada 30-an yang kita sebutkan tadi itu. 10 malam terakhir, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, 10 awal dari bulan Dzulhijjah, dan 10 awal dari bulan Muharram. Mungkin timbul pertanyaan, amalan-amalan apa saja yang disyariatkan untuk kita perbanyak pada bulan Muharram ini? Tentunya yang pertama adalah keutamaan sebuah hari, keutamaan sebuah bulan. Ini tentunya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena keutamaan-keutamaan itu tentunya ada isyarat-isyarat dari syariat ini agar kemudian kita lebih banyak dan lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk diperbanyak ya mutlak terserah. Jadi boleh kita melakukan ibadah apa saja, ya, bersedekah, memperbanyak sholat mutlak maupun sholat rawatib, memperbanyak berpuasa misalnya dan lain sebagainya. Kita perbanyak untuk kita lakukan pada bulan-bulan haram ini, ya. Bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa bersedekah, bisa mengaji, memperbanyak membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun ada ibadah khusus yang disunnahkan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu untuk memperbanyak puasa di bulan ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang telah saya sebutkan tadi, inna afdalas siyami ba'da Ramadan siyamu syahrullahil Muharram, bahwa puasa yang paling afdal, kata Rasulullah SAW, setelah puasa Ramadan itu adalah puasa pada bulan Muharram. Hadis ini tentunya memberikan kepada kita isyarat untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram, ya, karena merupakan puasa yang paling afdal, ya, setelah Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Ada 3 bulan yang mana Rasulullah banyak berpuasa. Tentunya yang pertama bulan Ramadan, Rasulullah SAW tidaklah berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Yang kemudian adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini juga demikian. Rasulullah SAW banyak melakukan puasa di dalamnya, ya. Dan yang ketiga adalah anjuran untuk berpuasa di bulan Muharram, sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi, anjuran untuk memperbanyak puasa pada bulan Muharram ini. Inilah yang bisa kita sampaikan pada sesi kali ini terkait dengan bulan Muharram, keutamaan-keutamaannya dan juga amalan-amalan yang dianjurkan untuk diperbanyak pada bulan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga berjumpa dengan bulan ini dan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.